Barang lelang terakhir hari ini adalah ukiran giok dinasti Tang. Harta karun ini dibeli kembali dari luar negeri. Harga awalnya 50 juta. Tunggu sebentar, Direktur Lin. Ada yang salah dengan ukiran giok ini. Ada yang salah. Gu Chenyu, apa maksudmu? Barang lelang telah diperiksa secara menyeluruh. Bagaimana mungkin ada masalah? Tuan Gu, apakah ada yang ingin Anda katakan? Mungkin kita bisa bicara setelah lelang. Ukiran giok ini tampak indah di permukaan. Baik kualitas giok maupun tahun pembuatannya. Menunjukkan bahwa itu dari dinasti Tang, tapi ada retakan di dalamnya. Hanya dengan ketukan ringan. Dan semuanya akan hancur. Gu Chenyu, kau tidak tahu apa-apa tentang perhiasan dan batu giok kan? Tuan Lin Gu Chenyu ini hanya mencoba pamer. Dia hanyalah selebritas internet kecil-kecilan. Bagaimana mungkin dia tahu apapun tentang giok? Aku sendiri yang membawa giok ini kembali dari luar negeri. Aku tahu nilainya dengan sangat baik. Oh, jadi Tuan Wang yang membawanya kembali sendiri. Tak heran kau bahkan tak tahu itu palsu. Gu Chenyu, apa maksudmu dengan itu? Ini telah melalui lapisan seleksi, bukan hanya pendapatku. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kalian para ahli benar, atau aku yang benar. Ahai, Bagaimana mungkin orang ini melakukan hal seperti ini? Gu Chenyu, kau mati kali ini. Gu Chenyu, apa yang kau lakukan? Aku sedang mengungkap barang palsu. Gu Chenyu, tahukah kau berapa harga giok ini? Bernilai, barusan dinilai di 100 juta, bisakah kau membayarnya? Tuan Wang, lihatlah. Betapa hancurnya bagian dalam ukiran giok Anda. Aku tidak peduli apakah kau yang memecahkannya. Kau bayar aku. Atau aku akan segera memanggil polisi. Ini sangat tiba-tiba. Tuan Wang, jangan khawatir. Tidak, Tuan Lin. Dia membuat keributan di pelelangan dan menghancurkan barang lelangku. Kau tidak akan tetap melindunginya, kan? Mari ikuti prosedur lelang standar. Kompensasinya akan 2 kali lipat dari tawaran tertinggi. Sepertinya kali ini Tuan Lin, Anda tidak berencana untuk melindungi penyelamat hidup Anda. Gu Chenyu, kau dengar apa yang dikatakan Tuan Lin kan? 200 juta, bisakah kau membayar? Qianru, Tidak ada jalan keluar sekarang kan? Qianru, kau tidak ada hubungannya dengan Gu Chenyu ini. Selama kau ikut denganku, kau tidak perlu membayar 200 juta. siapa bilang aku tak mampu membelinya? Gu Chenyu, kau benar-benar keras kepala. Bahkan jika kau telah menghasilkan uang dari streaming, bisakah kau benar-benar mendapatkan 200 juta? Tuan Lin bisa bersaksi untuk ini. Gu Chenyu memang punya 200 juta. Bagus, 200 juta adalah yang terbaik. Kalau begitu, keluarkan sekarang. Aku punya 200 juta. Apa aku bilang aku akan membayarmu 200 juta? Gu Chenyu, apa kau mencoba pura-pura bodoh denganku? Tuan Lin, kurasa 2 kali lipat harga lelang. Agak keterlaluan. Bukankah kita harus menilai ulang? Permintaan Tuan Gu memang masuk akal. Tidak, Tuan Lin. Bukankah ini semua sudah beres? Kenapa divaluasi ulang? Tuan Wang, apa yang Anda permasalahkan? Ku bilang, aku bisa bayar. Tapi harus dengan harga sebenarnya. 200 juta adalah harga sebenarnya. Ukiran giok ini cacat. Nilainya tak sampai 200 juta. Kau pikir kau siapa? Kau pikir itu bernilai berapapun yang kau katakan? Mataku jeli. Mustahil salah. Karena kau begitu yakin. Mau taruhan? Taruhan? Taruhan macam apa? Apa kau takut karena kau kalah baru-baru ini? Kaulah yang salah. Kenapa aku harus takut? Kalau begitu, bertaruhlah. Jika ukiran giok ini, harga sebenarnya melebihi harga awal. Aku akan membayarmu. Jika lebih rendah dari harga awal, kau yang tanggung. Tuan Wang. Dengan banyak orang yang menonton, kau tak akan mundurkan. Menyerah? Baiklah, bertaruhlah kalau begitu. Apa masalahnya? Bagus. Kalau begitu sudah beres. Hari ini pakar Xiang, otoritas terkemuka di dunia penilaian, ada di sini. Mari kita minta dia naik dan menilai ulang. Apa aku tak menyangka Master Yang juga ada di sini? Sepertinya, bocah bermarga Gu itu tak akan bisa lolos. Pak Sang ahli penilai harta. Pak Xiang, kau harus melihatnya dengan baik. Ini memang giok dinasti Tang kuno.
Sepertinya Pak Shan hanya omong kosong. Adus. Gu Qingyu, apa kau dengar itu? Kau pasti membayar 200 juta itu. Pakar Sang belum memberikan keputusan akhirnya. Kenapa kau terburu-buru? Hei! Tuan Xiang, ada temuan. Keahlian seperti itu. Adus, di permukaan ini tampak seperti giok dinasti Tang. Namun kenyataannya, isinya giok murahan. Cukup untuk membuatnya tampak asli. Hei, tunggu sebentar. Pak Xiang, lihat lagi. Aku membeli ini sendiri. Tidak mungkin ada masalah. Saya berani mempertaruhkan reputasi saya untuk ini. Pasti ada yang salah dengan giok ini. Tuan Xiang pasti benar, pasti ada masalah. Tuan Wang, tak ada yang bisa dikatakan sekarang. Aku tidak terima ini, aku akan mencari orang lain untuk menilainya. Silakan. Apa kau pikir penilai Anda lebih baik daripada mata api emasku? Tunggu saja, Gu Qingyu. Bagus, tidak apa-apa. Sudah kubilang. Jangan khawatirkan aku. Ikuti aku mulai sekarang, dan kau akan baik-baik saja. Apa itu? Keahlian potongan giok itu sangat halus. Sebelum dihancurkan, saya bahkan tidak yakin saya bisa melihat apa yang salah dengannya. Bagaimana Anda melihatnya? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Haruskah kukatakan padanya bahwa aku mendapatkan penglihatan sinar kali dengan kacamata ini? Tuan Go, jangan rendah hati. Beritahu kami agar kami juga bisa belajar. Ya, Nah ini. Aku bertemu seorang pendeta Tao tua bertahun-tahun yang lalu, di gunung itu. Dia secara singkat mengajariku sedikit teknik penilaian. apakah dia Taois yang sama yang mengajarimu ilmu pengobatan? Bisakah Anda memberi saya informasi kontaknya? Pendeta Tao tua itu. Tapi aku tak dapat menemukannya lagi. Tuan Lin Pakar. Kalau tak ada lagi, aku dan Qianru akan pamit. Sampai jumpa. Pemuda ini luar biasa. Jika saya punya anak perempuan, saya akan menikahinya dengannya. Aku juga. Ayah, Hahaha. Rumah sakit. ikut aku. Tidak pergi, ikut aku. Xiao Qianru. Lihatlah dirimu sendiri. Sekarang Jeti seperti apa? Lihat dirimu, seperti pengasuh. Chen Pinpin, Ibu Xiao Qianru. Aku peringatkan kau. Xiao dan ayah Xiao Qianru. Putus dengan Gu Qingyu ini segera. Tuan Yumei, Ibu Gu Cheng. Ibu, ayah, ayo bicara di luar. Bibi masih di sini. Aku akan mengatakannya. Putranya tidak berguna. Masih main-main dengan siaran langsung itu setiap hari. Kinerja perusahaan menurun. Ini bisa menghasilkan uang. Paman Bibi. Kenapa kalian semua ada di sini? Kau datang tepat waktu. Aku peringatkan kau. Qianru kita dalam beberapa hari akan menikah dengan Tuan Wang. Mulai sekarang, jauhi dia. Aku tidak. Ibu jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan menikah dengan Tuan Wang. Tidak bisakah kau lihat kalau Gu Qingyu ini pecundang? Lihat cara dia berpakaian. Dia pasti melakukan siaran langsung itu lagi. Berapa banyak yang bisa kau hasilkan dari siaran langsung? Qianru sayang, dengarkan ibumu kali ini saja. Jangan keras kepala. Menikahlah dengan Tuan Wang. Tuan Wang itu berjanji akan memberi keluarga kita 1 juta. Anak tak berguna ini, apa dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Lihat dirimu. Apa yang membuatmu pantas untuk Qianru kita? Berhenti bicara omong kosong, ikut aku. Tunggu. Ayah, aku tidak akan pergi. Hanya 1 juta. Aku akan mentransfernya sekarang. Kau gelandangan tak berguna bisa menghasilkan 1 juta. Jika kau punya 1 juta, aku akan. Ini 1 juta. Benar-benar 1 juta. Itu dari si pecundang. Gu Qingyu yang mentransfernya. Ya, itu dia. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Dia benar-benar punya 1 juta. Qianru aku. Gu Qingyu, kita putus saja.
Qianru, Ayah, kembalikan uangnya padanya. Aku akan pergi denganmu. Qianru. Kenapa? Gu Chenyu, kau memberikan uang untuk pengobatan bibi kepada ayahku. Apa kau ingin aku merasa bersalah seumur hidupku? Sudah selesai bicara. Mau bayar atau tidak? Tunggu. Ayahku bisa membayar operasinya setelah dia mentransfer kembali uangnya. Cepatlah. Kembalikan uangnya. Nanti putri kita akan menikah dengan Presiden Wang. Bukankah uang kita akan terus mengalir? Tidak perlu. Aku punya uang. Gu Chenyu, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Di saat seperti ini, katakan yang sebenarnya. Qianru. Qianru. Percayalah padaku. Aku punya uang, aku mendapatkannya dari siaran langsung. Kau tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Apa siaran langsung benar-benar bisa menghasilkan uang? Itu juga bisa menghasilkan uang. Kau akan tahu saat kau pergi dan membayar biaya denganku. Ibu. Ayo kita ke sana dulu. Tunggu aku di sini. Ayo kita pergi juga. Pergi dan lihat. Ayo pergi. Kondisi pasien tidak optimis. Jika tumor tidak dapat diangkat seluruhnya setelah 3 operasi, maka kita hanya bisa mempertimbangkan pilihan lain. Bayar biayanya dulu. Kalau itu Huang Yumei tua, dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Maka terapi target bulanan akan menelan biaya ratusan ribu. Bahkan jika Gu Chenyu punya banyak uang, dia tidak akan mampu membelinya. Tuan Wang masih lebih baik. Tuan Wang itu baik. Dan Xiaolei masih berutang kepada Tuan Wang sejumlah uang. Wajar bagi Qianru sebagai kakak perempuan untuk membebaskan utang adik laki-lakinya. Betul. Wang Channel Bos Grup Wang. Shu tua, bukankah kau bilang akan mengajak Qianru keluar hari ini? Tuan Wang Qianru ada di sana. Kenapa dia masih bersama pecundang itu? Tuan Wang juga tidak tahu bagaimana Gu Chenyu itu menjadi kaya. Dia mentransfer 1 juta kepadaku dan membayar 1 juta untuk perawatan medis ibunya. 2 juta. Kau pikir 2 juta cukup untuk bersaing dengan Wang Tianlo untuk seorang wanita? Pembayaran berhasil 1 juta yuan. Qianyu, kau benar-benar menghasilkan uang. Ya, donatur terbesarku adalah dewa kekayaan, memberiku banyak hadiah. Benarkah? 2 juta? Kau benar-benar belum melihat dunia. Apa yang dia pakai? Terlihat seperti orang bodoh. Urus saja urusanmu sendiri. Qianru lihat betapa tulusnya Tuan Wan. Dia datang ke sini secara langsung. Qianru, aku sudah bicara dengan orang tuamu. Selama kau mengikutiku, aku berjanji akan memberi mereka 1 juta. Dan aku akan membelikanmu apartemen di pusat kota. Yang terpenting, aku bisa membebaskan 2 juta utang kakakmu padaku. Apa? Xiaolei berhutang 2 juta padamu. Jadi, pecundang, uang ini. Bisakah kau membayarnya? Ibu dan ayah, bukankah kalian bilang jika Chenyu memberi kalian 1 juta, kalian tidak akan keberatan kami bersama? Qianru sebelumnya. Kita tidak tahu ibu pecundang ini sakit parah. Dia sekarang harus merawat ibunya sendiri. Bisakah dia masih mampu membiayaimu? Tapi kalian sudah mengambil uangnya. Kami mengambil uangnya terus kenapa? Betul. Kau sudah bersama pecundang ini selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau aku menagihnya biaya putus? Betul sekali. Tuan Wang. Jika aku menambahkan 2 juta lagi dan sebuah rumah, maukah kau pergi dari sini? Apa yang kau bicarakan? Seolah-olah kau benar-benar bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Apa kau tahu seperti apa penampilanmu dengan pakaian seperti itu? Seperti badut. Kepada siapa aku harus mentransfer uangnya? Transfer saja. Rp5 juta yuan disetorkan. 5 juta sungguhan. Dia benar-benar punya 5 juta. Anak ini ternyata punya 5 juta. Aduh. Bagaimana mungkin kau punya 5 juta? Holmes. Gu Chenyu, kau pasti menggunakan semacam perangkat lunak penipuan kan? Penipuan. Tuan Wang. Ini pesan dari bank online. Ini tidak mungkin palsu. Sekarang kau kalah. Kau harus memanggilku apa?
Aku panggil kau ibu. Anak baik. Gu Qinyu, aku akan mengingatmu. Ingatlah untuk membayar kembali padaku. Terima kasih atas perhatiannya Tuan Wang. Apa gunanya 5 juta untukmu? Sekarang kau telah menyinggung Tuan Wan. Apa yang akan kulakukan? Tuan Wan, tunggu aku. Tuan Wang, tolong izinkan saya menjelaskan. Tuan Wang, tunggu kami. Qinyu. Katanya Tuan Wang punya aset ratusan juta. Sekarang, kita sudah menyinggungnya. Mungkinkah kita dalam masalah? Qianru. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk menangani ini. Ibu. Setelah operasi selesai kau akan baik-baik saja. Bagus. Qianru. Kenapa kau tidak kembali dan mengundurkan diri besok? Aku punya cukup uang untuk menghidupimu sekarang. Aku tidak mau itu. Aku bisa menghasilkan uang sendiri, dan aku bersamamu bukan karena uangmu. Bagus. Kalau begitu aku akan kembali dan mengundurkan diri besok. Aku bisa mengurus ibu di rumah sakit pada hari kerja. Bagus. Mengapa streamer belum online? Bahkan kuda raja keraput tak akan percaya itu. Erlang Shen, apakah kau mencari masalah? Begitu banyak dewa yang mendesak streamer untuk siaran langsung. Aku harus segera memulai streaming dan mengumpulkan hadiah. Beri aku satu lagi baskom harta karun. Kalau begitu aku akan tak terkalahkan. Ada apa? Aku akan pergi bekerja. Kalau begitu aku akan kembali dan mengundurkan diri nanti. Dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibu. Baik. Benar. Mari kita lihat apa yang dilakukan barang tadi malam. Teknik penguatan tubuh. Hadiah dari Sun Gokong selalu yang terbaik. Terima kasih Sun Gokong. Baiklah. Oh tidak, aku terlambat. Berhenti. Siapa kau? Jangan tanya siapa kami. Tanyakan pada diri sendiri siapa yang telah Anda sakiti baru-baru ini. Wang Tianle yang mengirimimu kan? Tidak terlalu bodoh. Tangkap dia. Ini kesempatan bagus untuk menguji teknik penguatan tubuh. Ahai. Ahai. Hei. Berlutut. Minta maaf. Maaf. Katakan semua tentang bosmu. Orang kaya bernama Wang Tianle lah yang mengirim kami. Dia memberi kami puluhan ribu untuk membeli tangan dan kakimu. Manajer Shang. Ah ya, Manajer Shang? Perusahaan kami sangat tulus ingin bekerja sama dengan Anda. Tapi karyawan Anda sepertinya tidak terlalu kooperatif. Tuan Wang, Anda bercanda bukan? Apa permintaan Anda? Kami akan bekerja sama sepenuhnya. Os? Tuan Wang, saya punya pacar. Tolong hargai saya. Lihat Manajer Shang, saya hanya ingin mengajak Nona Xiao makan malam dan minum untuk membahas detail kerjasama kami. Dan dia menolak. Kita bisa membicarakan apa saja di perusahaan. Xiao Qianru, kau. Apa maksudmu? Ini adalah proyek senilai ratusan juta. Tuan Wang mengundang Anda untuk membahas detailnya. Ada apa denganmu? Manajer Shang, aku bukan seorang nona. Saya tidak melayani klien. Bagus sekali. Gu Qinyu, kenapa kau di sini? Tuan Wang terlihat agak terkejut. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bukan apa-apa, hanya bertemu beberapa preman. Aku mengusir mereka. Selain itu, aku juga merekam beberapa video. Ceritakan semuanya tentang bosmu. orang kaya itu, Wang Tianle mengirim kami. Dia memberi kami beberapa puluh ribu, menyuruhku membeli tangan dan kakimu. Video apa? Jangan sembarangan menuduhku.
Apakah itu palsu? Tuan Wang, kau tahu betul. Aku akan memberikan video itu ke polisi sebentar lagi. Kita lihat siapa yang mereka percayai, kau atau aku. Gu Chenyu, apa yang kau inginkan? Tanda tangani kontraknya sekarang. Kau mengancamku. Ini adalah kontrak 100 juta. Kau pikir aku akan langsung menandatanganinya? Kau tak perlu melakukannya. Kalau begitu aku tidak hanya akan memberikan video ini ke polisi, aku juga bisa membuatnya viral. Jika itu viral, siapa yang tahu berapa biaya untuk menekannya? Baiklah, kau kejam. Aku akan tanda tangani. Bagus. Tapi kau harus menghapus videonya. Baiklah, aku akan menghapusnya setelah kau tanda tangani Kontraknya. Ya, untuk Tuan Wan. Ini dia. Dihapus. Lihat pria yang menepati janji. Gu Chenyu, aku akan mengingatmu. Manajer Sang, apa aku boleh bicara sebentar dengan Qianru? Manajer Sang, Ya, tentu saja. ayo pergi. Hahaha. Begitu saja kontrak 100 juta ditandatangani. Qianru, kau harus pergi bekerja. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi jika kau pernah disakiti, kau harus memberitahuku. Aku akan membelamu. Baik, aku tahu. Dr. Song. Baik, segera ke sana. Ada sesuatu di rumah sakit. Dokter membutuhkanku untuk membahas rencana operasi. Kalau begitu biarkan aku pergi bersamamu. Tidak apa-apa, kau pergi bekerja saja. Aku akan meneleponmu jika ada masalah. Tapi, Tidak apa-apa Qianru, kau telah melakukan terlalu banyak untuk kami. Mulai sekarang serahkan padaku. Chenyu, bagaimana laporannya? Tidak masalah sama sekali. Ibu, kau sudah sembuh total sekarang. Kau bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Dokter He, bisakah aku pulang sekarang? Tidak masalah, tanda tangani saja di sini. Kami akan mengembalikan 1 juta yang Anda bayarkan sebelumnya. Os? Kenapa kau belum pergi? Aku baru saja mengoperasi Tuan Lin. Operasinya sangat berhasil. Apa hubungannya denganku? Nah, kondisi Tuan Ling identik dengan ibumu. Berlutut dan sungkem padaku sekarang. Mungkin aku bisa menyelamatkan ibumu. Ibuku sudah sembuh. Lihat sendiri. Apa bedanya laporan ini dengan yang terakhir? Dokter He, apa kau sudah memeriksa ulang? Dr. Jong, saya sudah mengkonfirmasinya beberapa kali. Kantor kejaksaan mengatakan ini adalah laporan Huang Yumei. Apa kau gila? Ini bukan laporan orang normal. Dr. Jong, pergi ke kantor kejaksaan dan konfirmasikan sendiri. Dokter Song, kau kalah taruhan kan? Pria sejati takkan mengingkari janjinya. Mungkinkah Jiu ini benar-benar menemukan obat ajaib? Taruhan apa? Ini rumah sakit. Apa ini tempat untuk bertaruh? Lupakan saja, aku tak akan mengganggumu. Ibu, ayo pulang. Baiklah, Dr. Jong, Tuan Lin mengalami gejala syok pasca operasi. Baiklah, aku segera ke sana. Dr. Jong, bukankah kau bilang operasi ayahku? Nona Lin Putri Grup Longguang. Tak akan ada masalah. Ya, seharusnya tidak ada masalah. Ahai. Kukatakan padamu, jika terjadi sesuatu pada ayahku, kau juga mati. Aku akan segera memeriksa ulang Tuan Lin. Kau memeriksanya ulang. Kau pikir aku masih mempercayaimu? Aku akan bayar 200 juta. Pergi cari tabib Dewa Duan. Baiklah, aku akan segera menghubungi guruku. Guruku pasti punya solusinya. Hubungi guruku. Halo. Guru, kondisi Tuan Lin memburuk. Nona Lin ingin Anda segera datang. Tolong aku. Tuan. Jika aku menyelamatkan Tuan Lin, bukankah aku akan makmur seumur hidup? Baiklah. Nona Lin, guruku segera datang dari ibu kota. Aku punya cara untuk menyelamatkan Tuan Lin. Nah, jangan membuat masalah di sini. Aku punya pil di sini.
yang bisa menyelamatkan Tuan Lin. Satu pil bisa menyelamatkan ayahku. Nak, kau mempertaruhkan nyawa ibumu. Dan sekarang kau mempertaruhkan nyawa Tuan Lin juga. Sebelum ini, kondisi ibuku sama dengan Tuan Lin. Lihatlah. Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Nona Lin pasti ada yang salah dengan laporan ini. Jangan percaya dia. Aku bertanya apakah yang dikatakannya itu benar. Kondisi Nona Huang Yumei. Selalu saya tindak lanjuti. Faktanya persis seperti yang dikatakan Tuan Gu. Nona Lin, Presiden Lin adalah orang yang berharga. Tuan saya akan segera kembali. Anda tidak bisa mengambil risiko ini. Nona Lin, pikirkan baik-baik. Apakah aku akan mempertaruhkan nyawa ibuku? Bagus, aku akan membiarkanmu mencoba. Jika berhasil, 200 juta milikmu. Tapi jika gagal, posisimu akan jauh lebih canggung daripada dia. Baiklah, sepakat. Kemarilah. The film was translated and Gu Qinyu, sebaiknya narrated kau by pikirkan M lagi. Media. Kau takkan sanggup menanggung akibatnya jika main-main. Lalu, Tunggu saja. Tunggu. Jadi kau tidak tahu apa-apa. Dr. Song, kau tak perlu bersikap sarkastis. Untuk tahu apakah obat ini efektif, tunggu dan lihat saja. Lin Tianlong, Presiden Grup Longqian. ayah, Huhu. Bagaimana mungkin? ayah, Mungkinkah obat ini benar-benar bekerja? Operasinya berhasil. tidak. Tabib dewa bernama Gu Qinyu inilah yang menyelamatkanmu. Tuan Lin, kebetulan aku mendapatkan obat ajaib dan mengambil kesempatan untuk menawarkannya padamu. Anak muda kau cukup rendah hati dan tenang. Lumayan. Lin, kau harus membantuku. Ucapkan terima kasih kepadanya dengan benar. Aku tahu ayah. Merasa lebih baik. Obat yang ajaib. Aku merasa seperti 10 tahun lebih muda. Tabib Dewa Duan dari Kyoto telah tiba. Hahaha. Tuan saya ada di sini. Gu Qinyu. Tuan saya pasti akan mengetahui tipu muslihat MI. Duan Rong, tabib ajaib Kyoto. Guru, akhirnya Anda di sini. Dasar tak berguna. Minju. Tuan Lin, Anda sudah bangun. Terima kasih kepada teman muda ini karena telah menyelamatkanku. Tuan Lin, Anda sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja menjalani operasi. Guru, Gu Qinyu ini, entah obat apa yang dia berikan pada Tuan Lin, tapi Tuan Lin baru saja. Diam. Ini tidak mungkin. Bingit nadi ini kuat dan stabil. Ini sama sekali tidak seperti pasien. Anak muda, obat ajaib apa yang kau gunakan? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Gu Qinyu, kenapa diam saja? Jelas ada yang salah dengan obat ini. Keluar. Ahai. Haha, Ada yang salah denganmu. Guru, mengapa? Jika obat dewa ini dapat diproduksi secara massal, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Keluar dari sini sekarang. Duan Rong, aku tidak punya murid sepertimu. Guru, Keluar. guru jangan. Keluar. Ahai. Keluar. Guru, saya salah. Keluar sekarang. Beri aku kesempatan. Penyala. Ahai. Pergi sejauh mungkin dariku. tabib Dewa Duan, sebenarnya aku tak tahu obat apa itu. Aku mendapatkannya dari seorang tabib keliling. Hanya 2 pil. 1 menyelamatkan ibuku,
Satu menyelamatkan Tuan Lin. Anak muda, bisakah kau memperkenalkanku padanya? Tabib dewa yang terhormat ini. Sejujurnya, aku sebenarnya tak tahu kemana perginya orang tua itu. Humph. Sayang sekali. Anak muda, jika lain kali kau bertemu tabib dewa itu lagi, tolong perkenalkan aku padanya. Holmes. Ini tanda pengenal saya. Dengan tanda pengenal ini, rumah sakit manapun dapat menghubungiku. Terima kasih Tabib Dewa Duan. Sama-sama. Terima kasih. Tuan Gu, Hai, ini uang yang kujanjikan padamu, dan kartu namaku. terima kasih. Kau sudah bekerja keras. Jika kau punya kabar tentang tabib dewa itu di masa depan, silakan datang cari aku di grup Longtian kapan saja. Mulai hari ini dan seterusnya, The film kau was adalah tamu terhormat translated kami di and grup Longtian. narrated by M Media. Puspop. Haha. Anak baik. Selesai mandi. Jinyu, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Dengan semua uang ini, dan beberapa barang aneh lainnya, Dari mana semua uang ini berasal? Dari siaran langsungku. Donatur terbesarku memberikannya padaku. Dan sebagian dari menyelamatkan Tuan Lin terakhir kali. Tuan Lin memberikannya padaku. lalu, apa ini? Anjing bodoh ini adalah anjing surgawi yang melolong. Gu Chenyu, kau bicara omong kosong lagi. Ponselku sepertinya berdering. Aku akan menjawabnya. Baiklah. Begitu banyak orang baru bergabung dengan grup. Dan mereka terus meminta kabar terbaru. Baiklah, baiklah. Tunggu saja aku online dan kumpulkan hadiah kalian. Oh, para penontonku tersayang. Bersiaplah untuk mengirimkanku hadiah. Hadiah macam apa? Aku agak bersemangat. Pemirsa, aku kembali. Kirim hadiah-hadiah itu. Oh, tak masalah. Ini hanya tempat pertama. Ini mudah bagiku. Gampang sekali. Berjalan di belakang streamer. Dewi siapa itu? Siapa lagi kalau bukan? Jauh lebih cantik daripada streamer. Pasti seorang Dewi. Dewi. Itu pacarku. Iri kan? Cantik kan? Haha. Tidak sama sekali. Aku harus berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka kan? Tak masalah, aku pasti akan bernyanyi untuk kalian lain kali. Baiklah. Wah, ini keterlaluan. Terima kasih atas dukungannya para penontonku yang luar biasa. Haha, aku sudah menerima semua hadiahnya. Terima kasih, aku sungguh bersyukur. Kalau begitu lain kali aku akan menampilkan striptease. Striptease katamu. Tidak masalah sama sekali. Jinyu, Terima kasih. Jinyu, Aku harus pergi. Jinyu, bibimu sangat membutuhkanmu. Ada apa? Aku tidak tahu. Kau tanya dia. Ibu, ada apa? Apa? Kontrak pengambil alihan tanah. Jelas tertulis di kontrak. Manajer Zhu. Jika panen dari gunung belakangmu tahun ini, Wang Chao, Guchen Paman Cek. tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan, maka tanah itu milik perusahaan Wang kami. Omong kosong, aku tidak pernah menandatangani kontrak ini. Aku hanya setuju untuk menjual buahnya kepadamu. Siapa yang menandatangani nama di sana? Huang kau. Bagaimana kau bisa menandatangani kontrak seperti itu dengannya? Kak, aku tidak tahu. Aku tidak menandatangani kontrak ini. Aku hanya setuju untuk menjual buahnya kepada mereka. Aku tidak bilang aku akan menjual tanahnya kepada mereka. Pergi carikan aku akta The tanahnya. film was Berhenti di situ. translated and narrated Berhenti. by M Media. Berhenti. Sialan kau. Semuanya berhenti. Ahai. Aku baik-baik saja pergi periksa pamanmu.
Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ahai. Huang Xiao kau sendiri yang menandatanganinya. Kau ingin melanggar kontrak. Paman, kau benar-benar menjual kebun buah di belakang gunung kepada mereka. Aku tidak. Bocah ini menipuku. Dia bersekongkol dengan pabrik kimia. Polusi dari pabrik kimia itu sangat parah. Kalian dari perusahaan apa? Kontrak apa yang kau tipu pamanku untuk ditandatangani? Hei, jangan bilang tipu. Huang Xiao sendiri yang menandatanganinya. Saya menjelaskannya dengan sangat jelas kepadanya saat itu. Jika panen tahun ini masih belum mencapai target, maka tanah gunung belakang ini menjadi milik grup Wang kami. Grup Wang milik Wang Tianle. Oh, aku tahu. Kau cukup pintar. Chen Yu, gunung belakang adalah mata pencaharian puluhan orang di desa kita. Kita tidak bisa kehilangannya. Ibu jangan khawatir, aku yang akan mengurusnya. Sudah jelas tertera di kontrak. Jika panenmu tahun ini masih belum memenuhi standar yang diharapkan, maka tanah ini akan dijual ke grup Wang kami seharga 200.000. Grup Wangmu benar-benar pelit. Tanah ini bernilai 5 juta. Tanah ini bernilai 5 juta. Kau ingin mengambilnya seharga 200.000. Katakan padaku, apa dendanya atas pelanggaran kontrak? Dendanya tidak banyak. 200 juta. Apel. Uang sebanyak itu perampokan. Itu bukan perampokan, itu pemerasan. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari 200 juta itu. Siapa yang berani melanggar kontrak? Tuan Wang Anda di sini. Hahaha. Siapa itu? Kau lagi. Wang Tianle, oh Wang Tianle. Kenapa kau ada di mana-mana? Perlawanan baru saja berakhir dan kau sudah di sini. Kurasa Tuhan ingin memberiku kesempatan untuk balas dendam. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh untuk apa? Kontraknya sudah ditandatangani. Jika kau melanggarnya, maka jangan salahkan aku karena kejam. Batas waktunya belum tiba. Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke sini dan bertindak begitu sombong? Oh, masih ada 1 hari lagi. Aku tidak percaya kau punya cara. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Berani bertaruh? Jangan sombong, nak. Tuan Wang berani bertaruh apa saja. Apakah Tuan Wang benar-benar bertaruh, atau hanya berpura-pura? Apalagi yang ingin kau kalahkan dariku? Tidak ada yang tidak berani dipertaruhkan Tuan Wang kami. Diam. Aku tidak menyuruhmu bicara. Gu Chenyu, dengarkan aku. Aku tidak bermain-main denganmu. Saatnya tiba. Aku akan berada di sini besan untuk mengambil tanahnya. Mengerti? Kal. Maafkan aku. Tanah ini bernilai 5 juta. Memercayai omong kosong orang itu. Paman bahkan berlutut pun tidak akan membantu. Katakan padaku apa yang terjadi. Lihat apakah ada cara untuk menyelesaikannya. Manajer Shu itu mulai berkata, bisa mengontrak seluruh panen kita untuk beberapa tahun ke depan. Menipuku untuk menandatangani kontrak. Semuanya baik-baik saja pada awalnya. Tetapi kemudian sebuah pabrik kimia dibangun di dekat gunung belakang. Limbah pabrik kimia sangat mempengaruhi gunung belakang. Pohon-pohonnya telah layu. Pohon buahnya tak lagi berbuah. Bisakah kau membawaku untuk melihatnya dulu? Percuma saja mencari. Semua pohon telah kering. Buahnya tak akan tumbuh lagi. Kalaupun kita bisa menyelesaikan masalah pabrik kimia itu, buahnya kan gak bisa langsung tumbuh kembali dalam sehari kan? Mari kita lihat dulu. Mungkin memang ada jalan. Ya, mari kita lihat. Baiklah. Chenyu, lihat. Semenjak terkena dampak dari pabrik kimia, gunung belakang ini sebagian besar telah kosong. Aku haus. Embun manis Guanyan dapat menghidupkan kembali pohon buah ginseng bahkan setelah dicabut. Itu dapat merevitalisasi gunung belakang ini. The film was translated Seharusnya tidak sesulit and itu, kan? narrated by M Media. Chenyu, kamu lagi ngapain? Kamu harus bilang ke pamanmu. Paman, aku mencoba mencari solusi. Menuangkan sedikit air ke tanah nggak akan berpengaruh apa-apa. Nggak mungkin bisa bikin pohon buas di gunung belakang berbuah kan? Hei, mungkin itu benar-benar bisa berhasil. Oh Chenyu, kamu ini
Paman percayalah padaku. Ayo kembali. Aku yakin mereka akan tumbuh kembali besok. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, jangan dipaksakan. Jangan khawatir paman percayalah padaku. Ayo pergi. Paman ayo pulang dulu. Ini semua salahmu. Sekarang, tanah di gunung belakang desa Huang tak terselamatkan. Semuanya. Tolong tenang Otri. Aku berjanji besok. Semuanya di sini akan baik-baik saja. Keluar, Percayalah padaku Otri. keluar. Kalianlah yang menghancurkan gunung belakang. Kami mengandalkan gunung belakang selama beberapa generasi. Sekarang gunung belakang sudah begini. Kita mau hidup bagaimana? Tolong percayalah padaku Otri. Keluar. Keluar. Pergi. Keluar. Oh, bagaimana bisa begini? Dibenci oleh penduduk desa tentu saja. Tidak apa-apa. Jati, sudahkah kau menemukan solusinya? Ibu tidakkah ibu percaya padaku untuk menangani masalah? Jangan khawatir. Hati-hati lain kali. Ibu paman. Kalian istirahatlah. Chenyu bagaimana besok? Buka pintunya. Gu Chenyu, jika kau tidak membuka pintu hari ini, kupecahkan kepalamu, percaya atau tidak. Aku merekam ini. Buka saja pintunya. Ahai. Takut ya? Gu Chenyu serahkan surat tanahnya sekarang. Waktunya habis. Bosnya belum bicara. Anjing menggonggong duluan. Anjing. Di mana? Diam. Buang-buang tempat, Gu Chenyu. Tak ada waktu untuk omong kosongmu. Surat tanahnya. Wang Tianel menurut kontrak. Jika ada panen di gunung belakang, kau kehilangan hak untuk mendapatkannya kan? Aku sudah ke gunung belakangmu. Pohon-pohon itu layu. Bagaimana bisa ada panen? Chenyu, apa yang kau lakukan tadi malam? Cuma menyiramkan sedikit air ke tanah. Tidak ada perubahan. Kita harus bagaimana? Jika hasil panen apel di gunung belakang memenuhi ketentuan kontrak, maka perusahaanmu melanggar kontrak. Gu Chenyu, apa kau sudah gila? Apel tidak bisa tumbuh dalam semalam. Kecuali Guanyin menggunakan embun ajaibnya. Pohon-pohon di gunung belakang berbuah. Panen raya. Kau bercandakan? Mustahil. Buah tidak bisa tumbuh dalam semalam. Mungkin keajaiban benar-benar terjadi. Aku belum pernah melihat keajaiban. Aku harus melihatnya sendiri. Ayo pergi. Ibu, ayo kita lihat juga. Chenyu, kamu ngapain? Kemarin tandus. Mungkin Guanyin benar-benar memberkati kita. Ayo kita lihat. Ini tidak mungkin nyata. Ini bukan sesuatu yang mereka beli sendiri kan? Cepetan pergi sana. Ini nyata, ini panen raya sembuhan. Mungkinkah ini berkah dewa? Sudah kubilang Bu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hahaha. Lihat betapa indahnya kerja bagus nak. Bagus sekali. Hahaha. Ini adalah berkah ilahi. Berkah dewa. Dengar kalian semua. Apakah kau pergi? Ahai. Inikah yang kau sebut pasti menang? Tuan Wan. Bagus. Tuan Wang. Benar-benar visioner. Akhirnya melihat cahaya sekarang kan. Bertaruh melawanku. Kau tak punya peluang untuk menang. Huhu. The film Tuan was Wan gigitlah manis. translated and narrated by M Media. Huhu. Gu Chenyu, jangan sombong. Wang Tianel, apa kau mencoba mengancamku lagi? Membuatku menyesali ini. Tidak akan melepaskanku. Atau memberiku pelajaran. Gu Chenyu, aku sudah sadar. Wang Tianel, aku peringatkan kau. Bukannya kau tidak akan melepaskanku, tapi aku yang tidak akan melepaskanmu. Kau membangun pabrik kimia di kampung halamanku, mengeksploitasi celah kontrak untuk menipu pamanku. Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Tidak bisa melihat kan? Dia menarik bajuku.
Wang Tianle. Dengan udan dan kepiting kecilmu, kau tidak bisa menyentuhku. Udang dan kepiting. Ya. Berani juga kau. Pergi. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Paman. Kau hebat, nak. Maaf aku salah paham kemarin. Tidak apa-apa. Maafkan paman-paman salah paham. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama kita semua bekerja sama, penjahat seperti Wang Tianle tak akan bisa berkeliaran di desa Huang kita. Benar. Mari kita bekerja keras bersama. Lanjutkan. Lanjutkan. Paman, Humfu. kita harus menemukan solusi untuk masalah pabrik kimia ini. Kita sudah melaporkannya berkali-kali. Dan mereka bahkan mengirim orang ke Bukit Belakang untuk mengambil sampel dan mengujinya. Tapi semuanya sia-sia. Kenapa? Mereka bilang tidak ada bukti yang jelas. Bahwa polusi pabrik kimia melebihi batas. Omong kosong. Seorang teman baikku menyelinap masuk ke sana untuk mencari bukti. Tetapi dia ketahuan, dipukuli dan diusir. Wang Tianle ini benar-benar tak punya aturan. Cinyu, jangan marah. Kita akan memikirkan cara lain. Hei Xingyu. Temanku bilang bahwa selalu ada orang berkumpul di sekitar kantor manajer umum di pabrik kimia. Pasti ada petunjuk tentang kegiatan ilegal mereka di dalam. Jika kita bisa masuk ke sana, kita pasti akan menemukan bukti kejahatannya. Terlalu sulit. Kita kan bukan bos mereka. Masalah ini harus diselesaikan. Aku akan memikirkan sesuatu. Qianru. Qianru. Apa? Orang tuamu telah menyetujui pernikahan kita. Ya, aku akan segera kembali. Orang tua Qianru telah menyetujui pernikahanmu. Ya. Mereka juga mengundang kita untuk makan malam besok. Bagus-bagus. Itu bagus, itu bagus. Hahaha. Paman, bagaimana dengan pabrik kimia itu? Aku akan memikirkan caranya. Aku akan pulang hari ini. Bagus, pulanglah lebih awal dan bersiap-siap. Bagus. Kita tetap berhubungan. Baiklah, makanlah pelan-pelan. Bagus. Aku pergi. Apakah Qianru, kita bisa menikah dengan keluarga kaya? Tergantung hari ini. Aku tahu, aku tahu. Aku sungguh tidak mengerti. Mengapa adikku harus memilih Gu Qinyu yang tidak berguna itu? Xiao Li, adik laki-laki Xiao Qianru. Tuan Wang adalah taipan yang bernilai ratusan juta. Adikmu dia masih terlalu muda. Masih mengejar cinta sejati. Dia tidak mengerti. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Cheng Yu, aku sudah sampai. Di mana kau? Orang tuaku ada di sini. Baiklah, baiklah. Kalau begitu datanglah nanti. Qianru datang. Silakan duduk. Di mana Gu Qinyu? Kenapa dia tidak di sini? Ibu, Qinyu kembali ke kampung halamannya kemarin. Dia sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Dia seharusnya segera tiba. Hei, bukankah kau ingin mengatakan sesuatu kepada putri kita? Qianru. Dulu ibu dan ayah menentang pernikahanmu dengan Gu The Qinyu. film was translated Kami salah. and narrated by M. Tapi Media. sekarang kami sudah sadar. Kami memutuskan untuk menghormati pilihanmu. Qianru, kau tidak menyalahkan kami kan? Ibu, tidak apa-apa. Aku tahu kau punya alasanmu. Namun, Adik, jangan menangis, jangan menangis. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. aku tidak menangis. Mari kita minum. Ya. Ayo semuanya, mari kita minum. Setelah minuman ini, ayo kita masih keluarga yang penuh kasih. Mulai sekarang keluarga kita akan hidup dengan baik. Jalani hidup yang baik. Paman Bibi. Di mana Qianru? Bibi akhirnya menunggumu. Ayo duduklah. Qianru, aku di sini. Bro Yu, kau akan menjadi kakak iparku. Tidak bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Sangat ingin bertemu adikku. Kali ini, kami memintamu ke sini terutama untuk membahas pernikahanmu. Dan juga kami ingin meminta maaf kepadamu. Kami terlalu memaksamu sebelumnya. Bibi terlalu baik. Karena sekarang kau setuju dengan pernikahan aku dan Qianru. Aku punya uang sekarang.
kita bisa membahas maharnya. Kakak Yu, ayo. Habiskan minuman ini. Mari kita lupakan masa lalu. Kita keluarga sekarang. Memintaku untuk streaming lagi. Istriku akan dicuri. Cepat dan selamatkan dia. Aku tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Ada apa ini? Xiao Qianlu dibawa ke sebuah kamar. Kamar 2303. 2303. Ini kamar hotel suite. Apa yang kau lakukan pada Qianru? Hahaha. Kau memberinya obat bius. Hahaha. Gu Chenyu. Dasar sampah nggak berguna. Kamu pikir kami benar-benar akan menikahi putri kami denganmu? Gu Chenyu, putri kami ditakdirkan untuk menikah dengan pria kaya. Saat obat biusnya hilang, adikku sudah menjadi milik Tuan Wan. Benar. Oh, Bagaimana dia masih bisa bergerak? dia pasti sedang berlatih semacam teknik penguatan tubuh. Jadi daya tahannya sedikit lebih kuat. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Qianru dalam keadaan seperti ini? Aku harus memikirkan sesuatu. Obatnya bekerja. Benar. Aku membawa buah persik keabadian. Memakan buah persik keabadian seharusnya bisa menangkal obat bius itu. Bagaimana? Kau pikir makan buah persik akan menetralkan obat biusku? Barang ini kubeli dengan harga mahal di pasar gelap. Kau pikir kau bisa begitu saja menghilangkannya? Kau pikir kau sedang makan buah persik ajaib? Tidak apa-apa. Tak perlu buang napas untuknya. Melihatnya saja membuatku muak. Ayo pergi. Aku masih menunggu untuk menjadi mertua keluarga kaya. Hahaha. Jangan terburu-buru. Mari kita awasi dulu keadaan di sini sebentar. Ada apa? Hentikan dia. Ahai. Ahai. Dia kuat. Gu The film Chenyu, was translated Qianru and dan Tuan Wang narrated sudah by beres. M Media. kau bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang. Sudah pasti terlambat. Bukankah itu di kamar 2303 hotel ini? Ahai. Qianru. Tak menduganya aku kan? Qianru, kau baik-baik saja. Gu Chenyu, ngapain kau di sini? Sekarang sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Adus, Wang Tianle, ini belum berakhir. Kita panggil polisi. kau sangat manis. Mau lapor polisi ya? Silakan. Lanjutkan. Silakan panggil mereka. Aku bisa masuk. Mana anggota keluarga Xiao lainnya? Kalian semua masuk. Adus. Jangan-jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Kau tak boleh panggil polisi. Jangan panggil polisi. Kenapa kita tidak bisa memanggil polisi? Kalian kaki tangannya kan? Kalian juga akan masuk penjara jika kita memanggil polisi. Aku janji, mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur urusanmu dengannya. Diam. Kau, apa kau menganggapku putramu? Dan kau, apa kau menganggapku sebagai adikmu? Di matamu, aku hanyalah komoditas untuk diperdagangkan. Jembatan antara kalian dan orang kaya kan? Bukankah begitu? Bukankah semua ini untukmu? Gu Chenyu. Dia benar-benar tidak sebaik Tuan Wan. Betul. Kau selalu bilang Chenyu tidak berguna. Kau pikir dia tidak sebaik Wang Tianle. Tapi pernahkah kau benar-benar memahaminya? Seorang pecundang yang mengandalkan keberuntungan untuk menghasilkan uang melalui siaran langsung. Apa yang perlu dipahami? Tidak berguna yang kau bicarakan ini. Sekarang memiliki kekayaan bersih total 300 juta. Itu tidak lebih buruk dari Wang Tianle kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Gu Chenyu yang tidak berguna itu bisa punya 300 juta. Qianru, jangan tertipu oleh pecundang ini.
Dia tidak punya 300 juta. Jadi, kau terlalu baik hati, terlalu percaya. Ya. Aku terlalu percaya. Aku tidak percaya kalian keluargaku, namun kalian masih ingin menyakitiku. Aku benar-benar terlalu lembut hati. Kalian semua memperlakukanku seperti ini. Dan aku masih ingin melepaskan kalian. Jinyu, sekali lagi. Biarkan mereka pergi, oke? Ya, Bagaimanapun mereka tetap keluargaku. Benar. aku berjanji padamu. Setelah semua ini, kau tetap harus membebaskanku. Keluar. Qianru, kalau begitu kita. Sebelum aku berubah pikiran, keluar sini. Ini yang terakhir kalinya. Mulai sekarang. Kita tidak lagi berhubungan. Ayo pergi. Chen Yu, ayo kembali. Jin Yu, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Bodoh. Bukankah sudah The film tugasku was untuk translated menyelamatkanmu? and Aku masih ingin narrated berterima by kasih. Media. Izinkan aku bersikap egois kali ini. Aku tahu, aku seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Itu karena Qianruku cukup baik. Jin Yu, aku mengantuk. Tidurlah. Apakah kakak ipar baik-baik saja? Apakah dia sudah diselamatkan? Lebih berhati-hati lain kali. Jangan biarkan kecelakaan seperti ini terjadi lagi. Kalau tidak, kami tidak akan tenang. Kenapa mereka lebih khawatir daripada aku tentang kecelakaan Qianru? Dan bagaimana mereka tahu sesuatu akan terjadi pada Qianru? Bukankah mereka seharusnya hanya bisa melihat siaran langsungku? Tapi tetap melihat kehidupanku di luar. Semua orang, Qianru sekarang aman. Tapi aku punya beberapa pertanyaan untuk semua orang. Kenapa? Kalian sangat peduli pada Qianru. Dan aku hanyalah streamer biasa. Kenapa? Kalian memberiku begitu banyak hadiah. Kenapa yang menjawabku? Tuan Sun, kenapa kau di sini? Hei, tidakkah kau ingin tahu mengapa kami memperlakukanmu dengan sangat baik? Tolong beritahu aku. Kenapa tidak ada yang memperhatikan aku? Pernahkah kau mendengar kisah tentang 7 bidadari? Setiap orang punya. Tapi apa hubungannya denganku? Dia juga seorang bidadari. Dia juga seorang peri. Jadi, apakah aku Dongyang atau gembala sapi? Bukan keduanya, meskipun mirip. Bisakah kau biarkan kakak mataharimu ini menyelesaikannya? Oh, tolong lanjutkan. Maafkan aku, maaf. Dia peri yang turun ke dunia manusia. Di kehidupan lampau dia jatuh cinta padamu seorang manusia. Kau mati tanpa terduga di kehidupan lampau itu. Dan terlahir kembali. Untuk menyalakan kembali kisah cinta kalian dia. Juga memasuki siklus reinkarnasi. Tapi tindakannya membuat Ibu Suri Barat murka. Di kehidupan ini dia ditakdirkan untuk menghadapi cobaan. Saat dia di surga, kami cukup menyayanginya. Jadi kami memutuskan untuk membantunya secara diam-diam. Tapi para tetua kolot itu takut ketahuan oleh Ibu Suri. Jadi mereka hanya bisa mengirimmu hadiah selama siaran langsungmu, menggunakan alasan apapun yang bisa mereka temukan. Jadi begitulah. Jadi, apakah aku secara tidak langsung dipelihara? Ya, Tuan Sun, kau juga bisa membaca pikiran. ini bukan apa-apa. Maukah kau kuberi mantra? Mantra macam apa, Tuan Sun? 72 transformasi. Tentu tidak masalah. Ini versi pemula dari 72 transformasi. Kau bisa berubah menjadi orang atau benda apapun yang pernah kau lihat. Tapi hanya selama 2 jam. 72 transformasi ini, apakah benar-benar sekuat itu? Bisakah aku berubah menjadi cangkir air? Berubah. Wow, aku benar-benar bisa berubah menjadi cangkir. Aku kembali. Wow, mantra ini luar biasa. Dengan ini berurusan dengan Wang Tianle akan sangat mudah. Di dalam kantor pabrik kimia, pasti ada banyak bukti kejahatan Wang Tianle. Begitu aku mendapatkan bukti itu, dia akan membusuk di penjara seumur hidup.
Paman, aku sudah menemukan cara untuk menangani Wang Tianle. Aku akan kembali besok. Tianru, ambil cuti beberapa hari dan istirahatlah di rumah. Hati-hati. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya, masuk saja ke siaran langsungku. Hah? Percayalah padaku. Bagus. Jika aku memberitahumu bahwa kau adalah seorang peri yang turun dari surga, dilindungi oleh para dewa, apakah kau akan mempercayaiku? Waktu sangat penting. Ayo kita ganti baju dulu. Buktinya seharusnya ada di komputer. Perlu kata sandi. Aku harus mencari sesuatu yang lain. Cenyu begitu Wang Tiana masuk. Tuan Wan, Anda telah kembali. Apel. Tidak ada, silakan lanjutkan. Bukankah dia biasanya menghindari datang ke sini? Mengapa dia tiba-tiba di sini hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Jadilah manajer Zhu. Pak Zhu, aku lupa ponselku. Ambilkan di mobil. Segera Tuan Wan. Apakah ini dia mencoba membunuhku? Apa aku meninggalkan komputerku menyala? Tuan Wang, ponsel Anda. Tuangkan segelas air untukku. Aku tahu kata sandinya sekarang. Bukan air panas, bukan air panas. Pak Zhu, air panas, air panas. Wang Tianle, apa kau sengaja melawan aku? Berhenti. Tuan Wan, Jangan diminum langsung dari ceratnya. Itu menjijikan. Wang Tianle, apa kau pernah menyikat gigi? Kau masih meminumnya. Apa yang dimakan Wang Tianle? Napasnya sangat bau. Tapi itu sepadan kali ini. Dengan bukti ini, kau akan dikurung selamanya. sangat lancar. Hahaha. Kembalikan rumah kami. Hancurkan pabrik kimianya. Kembalikan rumah kami. Hancurkan pabrik kimianya. Kembalikan The film rumah was kami. translated and narrated Cepat. by M Media. Kembalikan rumah kami. Ini sungguh absurd. Seperti melempar telur ke batu. Benar. Kamar mandi. Gunakan ini nanti. Tuan Wan, apakah Anda ada urusan lain? Ya. Halo Tuan Wang. Mengapa Anda membiarkan penduduk desa ini tinggal di sini? Aku benar-benar memahami kemarahan penduduk desa. Biarkan kami masuk. Tapi jangan hentikan aku. Kebetulan aku di sini hari ini untuk membuktikan pabrik kimia grup Wang kami tidak bermasalah. Bisakah Tuan Wang menjelaskannya? Aku punya kebiasaan. Sebelum aku membuat rencana untuk proyek terkait, aku melakukan banyak pengujian dan inspeksi. Pabrik kimia kami benar-benar memenuhi persyaratan nasional. Pada lingkungan ekologis di dekat pabrik kimia, itu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Jadi bagaimana Tuan Wang akan membuktikannya? Kebetulan kami membawa hari ini
laporan dan hasil tes yang relevan. Akan kutunjukkan nanti dengan proyektor. Akan kutunjukkan pada semua orang terima kasih. Sepertinya Tuan Wang datang dengan persiapan. Anda untuk proyek perlindungan lingkungan ini juga telah bersusah payah. Memang aku telah bersusah payah. Tuan Wang. Bagus sekali. Gu Chenyu itu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pak Zhu. Tamu tetaplah tamu. Kau harus membiarkannya tinggal. Tuan Wang sungguh bermurah hati. Kau seperti hantu yang tak mau pergi. Sama untukmu. Apapun yang kau katakan, takkan mempengaruhiku. Tuan Wang sungguh mengesankan. Sekarang kau bahkan mencuri dialog orang lain. Aduh. Rekan-rekan pers, izinkan aku memperkenalkan secara resmi. Pria ini bernama Gu Chenyu dari Desa Huang. Dialah yang membuat masalah. Hei, kami membangun pabrik di dekat Desa Huang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Desa Huang. Tapi penduduk desa ini, demi sedikit uang, teruslah memfitnah kami. Mereka bahkan melaporkan kami berulang kali. Tentu saja watakku sangat baik. Aku bisa menoleransi mereka lagi dan lagi. Tapi mereka melewati batas kesabaranku berulang kali. Semestinya mereka adalah penduduk desa yang sederhana dan baik hati. Aku tak menyangka bahwa mereka akan menjadi serigala rakus yang tak tahu berterima kasih. Kau membuat tuduhan palsu. Sialan kau. Semuanya dengarkan. Dia seharusnya menjadi penduduk desa yang baik. Lihat apa yang terjadi padanya sekarang. Tapi siapa yang menyebabkan semua ini? Pelakunya adalah dia. Gu Chenyu. Aku tidak menyangka Tuan Wang bisa memutarbalikkan kebenaran dan mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Kemampuan aktingmu benar-benar mengesankanku. Gu Chenyu. Apapun yang kau katakan hari ini tak akan berarti. Aku akan menunjukkan rencana lingkunganku sekarang dan laporan inspeksi secara terbuka dengan proyektor. Gu Chenyu. Dasar sampah. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Tuan Gu Chenyu. Apa tujuan Anda datang ke sini hari ini? Tuan Gu, apakah Anda berencana menekan Tuan Wan di sini untuk memeras kompensasi? Tuan Gu penduduk desa Huang ini. Apakah mereka dihasut oleh Anda? Apakah Anda punya motif tersembunyi? Teman-teman pers, aku tidak bebas untuk menjawab pertanyaan itu sekarang. Bagaimana kalau kita tunggu sampai Tuan Wang menunjukkan apa yang disebut buktinya? Mari kita bicara setelah itu. Baiklah. Nyalakan proyektornya kalau begitu. Bagaimana mungkin Tuan Wan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Wang ini perbuatan Tuan Wan. Haha. Tuan Wang, oh Tuan Wang. The Inikah film yang was kau sebut bukti? translated and narrated by M Media. Oh begitu. Apa kau mencoba menyerahkan diri? Apa semua ini? Matikan. Layu Zhu, kau menjebakku. Bukankah ini yang baru saja Anda berikan kepada saya? Anda menjebak saya. Tuan Wang. Bukankah kau sangat percaya diri barusan? Sekarang buktinya sudah keluar. Kau tidak ingin semua orang melihatnya. Lihat semuanya. Buktinya telah berubah lagi. Ini tidak mungkin. Tuan Wang punya uang. Siapa yang tahu berapa banyak yang dia habiskan untuk menyuap jalan keluarnya? Ini semua palsu. Ini semua bohong. Palsu. Kau mengarang semua ini. Kau memalsukan semuanya. Kau tidak mungkin mendapatkan barang-barang ini. Tuan Wang. Inilah bukti yang kau bersikeras untuk tunjukkan. Sekarang kau bilang itu palsu. Bajingan itu mencoba kabur. Hentikan dia. Jangan biarkan dia lolos. Paman. Jangan lakukan apapun. Tunggu polisi. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kau tidak mungkin mendapatkan ini. Ini semua palsu. Semuanya palsu. Wang Tianle. Kau menjebak keluargaku. Mencoba menyakiti Qianlu. Dan membangun pabrik kimia itu di kampung halamanku. Kau telah melakukan begitu banyak hal buruk.
Apa kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Gu Chenyu, kau tak berharga. Kau. Apa hakmu? Kau yang melakukan semua ini. Wang Tianle. Haha. Kau hanyalah badut bagiku sekarang. Sekarang. Saatnya bagimu untuk meninggalkan panggung. Gu Chenyu. Dasar bajingan. Ahai. Rup Wangxi mengumumkan kebangkrutan. Wang Tianle ditangkap. Wang Tianle ini melakukan begitu banyak kejahatan keji, dan akhirnya dia telah dibawa ke pengadilan. Jinyu, katakan padaku apa yang terjadi. Akhir-akhir ini, aku merasa seperti aku bahkan tidak mengenalmu lagi. Biar ku beritahu sesuatu. Aku punya banyak dewa yang membantuku. Apa kau percaya padaku? Kau dewa yang berinkarnasi. Kalau tidak, mengapa begitu banyak dewa membantumu? Aku bukan dewa yang berinkarnasi, tapi istriku adalah seorang peri. Mereka ingin membantumu melalui aku, untuk membantumu. Kau hanya merayuku. Sumpah. Semua yang kukatakan adalah kebenaran mutlak. Kau benar-benar peri. Baiklah, aku mengerti. Streamer mulai siaran langsung. Aku perlu bicara denganmu. Aku harus kembali bekerja. Ya, donatur terbesarku mendesakku untuk kembali online. Ya ampun. Aku bahkan tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Kusumpah. Orientasi seksualku normal. Dia jelas seorang pria. Baiklah, hanya bercanda. Bukankah aku mempercayaimu? Itu. Kau punya banyak tokoh kuat yang mendukungmu. Jika aku berani keluar dan merawat gadis-gadis muda, aku mungkin harus melapor ke dunia bawah besok. Semuanya, aku di sini. Aku pergi dulu. Dadah, Dadah. kawan-kawan. Bukankah kalian bilang cobaan Qianru sudah berakhir? Ada masalah apa sekarang? Siapa yang bilang berurusan dengan Wang Tianle? Berarti cobaan peri kecil itu sudah berakhir. Hal, Siapa bilang hanya ada satu cobaan? tidak mungkin. The film Apa was yang kau bicarakan? translated and narrated Sulit by dijelaskan. M Media. Kemari. A. Ini, apa yang terjadi di sini? Hahaha. Ini buah persik keabadian untukmu. Kau pernah memakannya sebelumnya. Ini menjamin keselamatan. Jangan khawatir. Hahaha. Ini pil kebangkitan. Ini juga bisa menyelamatkan hidupmu. Simpan baik-baik. Ini tentu kelimpahan lainnya untukmu. Bukalah saat kau kehabisan uang. Baiklah, Ini embun manis dari Gua Yen. Simpan baik-baik. Ini milikku. Hahaha. terima kasih. Ini 72 transformasi untukmu. Setelah mempelajarinya kau tak terkalahkan di bumi. Dia memberimu 2. Aku juga akan memberimu. Dan milikku juga. Ya, dan milikku. Ambil ini. Tunggu dulu, aku tidak bisa membawa semuanya. Ini untukmu. Terima kasih, aku tak bisa membawa lagi. Aku tidak bisa mengambil lagi. Ini kantong ajaib. Wow, Ini ambillah. Kau juga memberinya harta karun ini. Erlang Shen. semuanya. Aku tahu kalian semua sangat antusias. Tapi, kenapa kalian memberiku begitu banyak hadiah? Gu Chenyu. Apa selanjutnya? Masih banyak cobaan menantimu. Cobaan Ibu Suri untuk peri kecil. Kuhadapi dalam perjalananku untuk mengambil kitab suci. Sama sekali tak kalah menakutkan. Tidak mungkin. 81 kesengsaraan. Ada apa? Takut. Tidak menginginkan pacarmu lagi. Tidak. Aku bersumpah. Aku akan melamar Qianru segera setelah aku kembali. Gu Chenyu. Kau sedang bersumpah demi semua dewa di surga sekarang. Litua, aku mengagumimu. Hahaha. Bolehkah aku bertanya? Apa sebenarnya cobaan selanjutnya? Hahaha. Kemarilah Sun Tue, akan kukatakan padamu. Pergi. A.